Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa aqibatul lil muttaqin. Salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jamaah zuhur rahimakumullah. Di bulan Rabiul Awal ini belum ada materi yang pas, yang cocok untuk kita bahas kecuali bagaimana kita ceritakan tentang Rasulullah Muhammad SAW. Seumur hidup kita, 40 tahun hidup kita, 60 tahun hidup kita, tak akan selesai membahas tentang kemuliaan Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk mencintai Rasulullah. Di dalam Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat yang ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wahai Muhammad, katakan kepada mereka, jika mereka mencintai aku, maka ikutilah Rasulullah. Maka aku akan mencintai mereka dan mengampunkan dosa-dosa mereka, dan aku adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bapak Ibu jamaah zuhur rahimakumullah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan tentang makna ayat 31 daripada surah Ali Imran ini, bahwa untuk sampai kepada hakikat kecintaan kepada Allah tidak ada jalan lain kecuali mencintai Rasulullah Muhammad SAW. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW bersabda dalam riwayat Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kalian sebelum kalian mencintaiku melebihi cinta kalian dari kepada ayah ibu kalian, melebihi cinta kalian kepada anak-anak kalian, melebihi cinta kalian kepada semua manusia. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita tentu cinta ayah ibu kita, cinta anak-anak kita. Akan tetapi belum beriman kita sebagai orang yang mengaku Islam. Belum dikatakan beriman jika perlakuan kita mengalahkan bagaimana kita kepada Rasulullah Muhammad SAW. Suatu ketika datang seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi tentang kapan datang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW juga tidak mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Sehingga Rasulullah bertanya kepada orang tersebut yang bertanya, ya seorang sahabat, apa yang telah engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Dan di ujung hadis itu Rasulullah bersabda, al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan bersama dengan yang dia cintai. Maka kita sebagai seorang mukmin tentu saja mendambakan, memimpikan agar kita kelak bisa bertemu dengan Nabi, agar kelak kita bisa menatap wajah Nabi, agar kelak kita bisa duduk di samping Nabi bersama dengan umat di barisan daripada umat-umat Nabi. Tentu itu cita-cita kita. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang ditulis oleh Al-Faqih Imam Abu Laith As-Samarqandi dijelaskan 3 kebahagiaan seorang mukmin di hari kiamat. Yang pertama bertemu dengan Allah, dan yang kedua bertemu dengan Rasulullah Muhammad SAW.
Dan yang ketiga adalah bertemu dengan keluarga, istri, suami, anak-anak, ayah, ibu, bertemu di dalam surga. Maka inilah tiga kebahagiaan seorang mukmin, yaitu bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana caranya kita akan bertemu dengan Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan bersama dengan yang dia cintai nanti di hari kiamat. Maka mari, agar kita bersama Rasulullah, mari kita cintai Rasulullah. Jika ditanya masing-masing pribadi-pribadi kita, apakah engkau mencintai Rasulullah? Tentu kita akan menjawab, aku cinta Nabi, aku rindu Nabi, aku ingin syafaat Nabi, aku ingin bersama Nabi. Kita mengaku cinta. Akan tetapi cinta itu tidak cukup hanya di bibir saja, tanpa dibuktikan dengan perilaku dan implementasi dalam kehidupan nyata. Orang yang berbeda antara ucapan lisan dengan perbuatan nyatanya itu disebut munafik. Berbeda antara lisan, hati dan perbuatannya. Jangan-jangan cinta kita kepada Nabi adalah cinta yang munafik, cinta yang hanya di bibir saja, tapi tidak dibuktikan dalam kehidupan nyata. Ingat orang-orang munafik. Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu akan menjadi kayu bakar di kerak neraka. Jangan sampai cinta kita kepada Nabi itu munafik. Maka Bapak Ibu tercinta rahimakumullah, mari kita buktikan cinta kepada Nabi. Di antara bukti cinta kepada Nabi yang pertama, mengikuti risalah yang dibawa Nabi. Dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diterangkan bahwa jumlah Nabi dan Rasulullah yang pernah diutus ke muka bumi sebanyak 124.000 jumlahnya. Di antara 124.000 jumlah Nabi dan Rasul, 313 bergelar Rasul sekaligus Nabi. Yang lainnya cuma Nabi. Beda, Nabi dengan Rasul beda. 313 orang Rasul sekaligus Nabi membawa risalah yang sama, yaitu risalah Islam. Rasul-Rasul terdahulu adalah beragama Islam, membawa risalah Islam. Nabi Adam adalah beragama Islam, Nabi Ibrahim beragama Islam, Musa, Harun, Yahya, Isa, dan lain sebagainya. Terutama Rasulullah adalah pembawa risalah Islam. Maka di antara bukti kita mencintai Rasulullah adalah kita ikuti risalah yang dibawa Nabi, yaitu risalah Islam. Udkhulu fis silmi kaffah. Jalankan Islam. Kita laksanakan Islam secara keseluruhan. Apa itu Islam? Riwayat Muslim, teks hadisnya, bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa qamas shalah wa ita'iz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Ini yang harus kita jalankan. Terutama syahadah kita, tauhid kita, akidah kita harus benar. Yang kedua, bagaimana salat kita dirikan. Ketika ditanya, apakah kau cinta Nabi? Cinta. Apakah kau ingin syafaat Nabi? Ingin. Apakah kelak kau ingin bertemu dengan Nabi? Ingin. Apakah kau sholat zuhur? Tidak. Asar gimana? Masih di perjalanan. Maghrib bagaimana? Kelelahan. Isya bagaimana? Ketiduran. Subuh bagaimana? Masih ngorok. Katanya cinta Nabi, ingin dekat dengan Nabi, ingin syafaat Nabi. Tapi begitu banyak orang yang mengaku Islam, mengaku umat Nabi, tapi sholat dia tinggalkan. Rasulullah bersabda, bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda mukmin dengan kafir bukan jenggot. Orang kafir banyak yang berjenggot. Pembeda mukmin dengan kafir bukan kopiah, bukan jubah. Orang Yahudi berkopiah, orang-orang Nasrani banyak yang berpeci hitam. Pembeda mukmin dengan kafir bukan jubah yang besar. Pembeda mukmin dengan kafir apa? Bainal abdi wa bainal kufri tarkus shalah. Pembeda mukmin dengan kafir adalah salat. Maka ini risalah yang dibawa Nabi.
Maka bukti cinta kepada Nabi yang paling utama nomor satu, jalankan, laksanakan risalah yang dibawa Nabi. Namanya saja Rasul, pembawa risalah. Rasul artinya apa? Orang yang membawa risalah. Risalah apa yang dibawa? Risalah Islam. Ini yang harus kita jalankan sebagai orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bukti cinta kepada Nabi, ikuti sunnah Nabi. Apa itu sunnah? Segala apa yang diucapkan Nabi, ikuti. Segala apa yang dicontohkan Nabi dalam perbuatan sehari-harinya, ikuti, contoh. Dan segala apa yang disetujui Nabi, lakukan. Kita ikuti sunnah Nabi SAW. Dan Islam itu adalah agama yang paling universal, mengatur seluruh lini kehidupan. Tak ada satupun perkara kecil ataupun perkara besar kecuali ada contoh dari Nabi. Wahai para suami, jika engkau ingin menjadi suami yang terbaik sesuai tuntunan Islam, lihat bagaimana Nabi menjadi suami. Wahai para istri, jika kelak engkau ingin menjadi istri soleha, calon-calon bidadari-bidadari surga, lihat istri-istri yang telah dibina, dididik Nabi. Wahai para anak, jika kita kelak menjadi seseorang anak yang akan membawa kebaikan dunia akhirat, lihat bagaimana anak-anak Nabi. Wahai para pedagang, jika engkau menjadi pedagang yang diridhai oleh Allah, yang dipenuhi rahmat oleh Allah, lihat bagaimana Nabi berdagang. Wahai para politikus, para pemimpin, para penguasa, jika engkau ingin menjadi penguasa yang kelak mendapat naungan di hari kiamat, lihat bagaimana Nabi memimpin. Kita contoh Nabi Muhammad SAW dalam hidup dan kehidupan kita. Sehingga semua aktivitas kita, apapun aktivitas kita, akan bernilai ibadah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Beramal tanpa contoh dari Nabi tertolak, tak bernilai apa-apa. Artinya, amal tidak hanya sholat, amal tidak hanya baca Quran, amal perbuatan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kalau kita contoh Nabi Muhammad, maka yang semula minum bernilai mubah. Minum itu mubah hukumnya. Tapi kalau kita ikuti sunnah Nabi, cara minum Nabi, maka minum bernilai sunnah, berpahala. Tidur itu mubah, tapi kita contoh cara tidur Nabi, maka tidur yang awalnya nilai mubah bernilai sunnah, bernilai pahala. Yang seharusnya berkendara, naik motor, naik mobil bernilai mubah, boleh naik motor, boleh berkendara, boleh jalan kaki. Tapi kalau kita ikuti cara berkendara Nabi dengan zikir-zikir naik kendaraan, doa-doa sebelum naik kendaraan, maka berkendara kita bernilai ibadah. Hadirin Allah cintai, maka mari kita buktikan cinta kepada Nabi SAW. Semoga tausiah singkat ini bisa menambah semangat dan giroh kita untuk mengamalkan Islam dan mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam hidup dan kehidupan. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.